sains gitulah. Oh ya, sudah pernah ibu terapkan sebagai literasi di kelas bahasa Indonesia kan ibu, bahasa Indonesia kan. Menurut ibu kira-kira efektif apa enggak? Sejauh ini 75% masih Bu. Masih 75%. Iya, karena anak masih dalam tahap permulaan ya kan. Tapi udah luar biasa itu ya, berarti luar Iya. biasa program Risma. Kalau Bu Lili? Kalau saya sama bahasa Inggris saya menggunakan game. Seperti kalau misalkan biasanya saya menggunakan aplikasi Kahoot itu Sebagai bahan literasi ya. Berarti sesuaikan dengan materi atau memang ada kursus sendiri? Terkadang saya sesuaikan dengan materi, terkadang saya menggunakan kalau misalkan anak kelihatan tidak fokus, saya menggunakan permainan. Oh, berarti jenisnya tergantung situasi. Iya. Kalau Bu Sinta? Kalau saya menggunakan aplikasi seperti membuat teka-teki. Nanti saya membuat teka-teki, terus mereka menjawab dari ponselnya sendiri gitu. Seperti games juga lumayan ini menarik untuk anak-anak itu, bisa motivasi belajar mereka. Luar biasa ya. Berarti yang kayak Bu Lili sama Bu Sinta ini gimana keberhasilannya? Udah maksimal belum menurut Bu Lili sama Bu Sinta? Kalau menurut saya kalau dari presentasinya 90% lah. Oh, udah luar biasa ya. Oke. Saya juga karena di sana mereka juga semangat kan, dan terpaku dengan misal kita menerangkan, mereka bisa bermain, menebak dari hasil yang kita jelaskan. Mantap ya. Jadi lebih seru ya. Kalau Bu Widi menerapkan literasinya seperti apa? Sama seperti teman-temannya Mungkin juga ya, sangat senang gitu ya, menikmati online atau offline? secara online. Luar biasa. Berarti progresnya hampir sama ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Ibu. Ini ceritanya gini Bu, saya ini ada satu program. Tapi program ini itu kan berdasarkan dari itu ya, dari mapel masing-masing. Saya itu ada kayak pingin literasi di sekolah kita tuh, tapi yang kita terapkan secara menyeluruh itu semua mapel. Itu bentuknya kayak simulasi. Tahu ular tangga? Kalau itu ular tangga kan banyak ya mapelnya. Dia nggak cuma seperti angka 0, seperti segi 4 aja. Kemudian nanti misal nih contoh kayak Bu Risma bahasa Indonesia, di situ nanti ada kayak harapan, ada sanksi, ada pertanyaan. Kemudian boleh masukkan apa lagi yang Bu Risma inginkan. Contoh saya main nih, jatah saya main angka 3, maju angka 3, 1, 2, 3. Di angka 3 ini harapan, jadi ada kartu yang dibuat. Kartunya misalnya nomor 3 kartunya harapan tentang sekolah. Jadi pesan ini disuruh baca kartu itu. Oh, harapan, sebutkan harapan Anda tentang masa depan misalnya. Dia harus jawab. Siswa menjawab. Apa harapan saya di masa depan? Misalnya saya ingin menjadi dokter, saya ingin kuliah di sini dan lain sebagainya. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian jalan Sinta nih misalnya. Sinta jalan dapat nomor 5. Kocek dadu dapat nomor 5 jalan. Ternyata ada sanksi. Ada kartu sanksi yang kita siapkan gitu rencana kan. Kemudian kartu sanksi itu dibacakan sama anak itu, sanksinya misalnya dia membacakan surat Ali Imran misalnya. Ali Imran terlalu berat ya, misalnya pendek. Kalau untuk agama misalnya itu surat An-Nas misalnya, lalu dia bacakan membacakan surat An-Nas begini-begini seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana ya program itu? Itu kurang lebih gambaran program ya. Jadi setiap nomor itu ada tulisannya. Iya, ada tulisannya. Itu berdasarkan terserah guru masing-masing. Boleh kalau saya yang pernah coba itu dia ada harapan, kemudian ada materi, jadi tentang materi kita hari itu, kemudian ada juga tentang sanksi, ada cita-cita harapan itu, di cita-cita saya masukkan di harapan, kemudian ada saya kasih dia sebuah kasus, kemudian dia suruh buat menjadi percakapan dengan temannya secara spontan gitu. Itu tergantung dari kita. Kira-kira gimana menurut Bapak Ibu, program itu bisa nggak ya kita realisasikan, kemudian kira-kira progresnya seperti apa? Karena kalau yang sudah saya coba itu bagus sekali progresnya. Jadi kan kita literasi kan membaca. Kalau anak open book kan seperti Ibu tahu ya, kalau open book kan anak-anak bosan ya, jenuh gitu. Kemudian kita harus cari sesuatu yang baru gitu. Jadi bisa program ini nih yang simulasi ini bisa berbentuk online, bisa juga kita cetak dalam spanduk. Jadi memang kita main sama-sama gitu dengan anak dalam 5-10 menit gitu kan sebelum proses belajar mengajar, atau bisa juga sih dijadikan sebagai media belajar kan, kalau memang kita ingin
memasukkan materi di situ. Jadi nanti materinya langsung dalam kotak. Jadi kartu harapan itu semuanya ada di situ, materi semuanya ada di situ. Itu sih rencana saya gitu kan. Tapi kira-kira tanggapan dari Bapak Ibu semua gimana? Boleh dicoba. Bisa diterapkan. Iya, boleh. Iya. Menurut Bapak Ibu, kalau kita terapkan secara menyeluruh, maksudnya ketika anak datang main kita sama-sama satu sekolah atau per kelas? Per kelas. Kelas saja, terlalu banyak kali. Lebih efektif ya. Kalau untuk ininya bentuknya, menurut Bapak Ibu kan udah nyoba nih game apa, lebih enak yang offline atau langsung berbentuk spanduk itu, atau yang online game? Offline aja. Offline ya, jadi supaya bergerak juga ya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini ada masukan nggak kira-kira apa yang harus ditambahkan dari rencana program yang saya buat? Enggak sih. Cukup Ada aja berarti. Itu bagus kok Iya. dicoba. Mudah-mudahan ya nanti coba saya diskusikan juga dengan murid-murid sama kepala sekolah. Terima kasih untuk dukungannya sebelumnya. Mudah-mudahan nanti kalau terrealisasi bisa meningkatkan literasi di sekolah kita, jadi nilai kita bisa naik ya. Amin. Makasih Bu, boleh kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum. Salam.